Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah Sayyidina Muhammad. Sama kita hormati Kakanda Kiai Haji Muhammad Amin Nur, yang mohon maaf pada malam ini beliau tidak bisa duduk di tengah-tengah kita karena kesehatannya yang kurang mendukung. Oleh karenanya bacakan Al-Fatihah buat beliau. Semoga Allah pulihkan kesehatan beliau dan keluarga-keluarga kita yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati pula Kanda Kiai Haji Nurul Anwar, para kiai, para guru, para asatidz, para hujjaj, bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang saya mohon maaf jika saya tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat kami terhadap beliau-beliau tetap tinggi. Bapak saudara-saudara sekalian, sekitar tahun 1900-an, Haji Anwar bukan siapa-siapa. Haji Anwar adalah seorang petani yang gigih dan rajin mengolah tanahnya, mengembala kerbaunya. Bersama istrinya Haja Maimunah, beliau membangun keluarga yang didambakan. Satu anaknya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sepasang hamba Allah yang sangat bersahaja ini. Maka lahirlah yang pertama Haji Thayyib, kemudian yang kedua Haji Arpah, dan selanjutnya, dan sampai yang keempat Kiai Haji Nur Ali dan selanjutnya. Seorang petani yang hidup di kampung namanya pada saat itu Ujung Malang. Kampung yang benar-benar malang, Pak Menteri, karena kampung ini tidak ada jalan keluar. Ke arah Teluk Pucung baru dibuka tahun 70. Ke arah Kaliabang sebelah barat, Kaliabang tengah dibuka tahun 70. Yang satu-satunya ke arah Kebalen. Ke arah Babelan juga dibuka tahun 70-an. Kampung ini benar-benar malang, maka disebutnya Ujung Malang. Oleh Bapak Menteri Luar Negeri Haji Adam Malik ditukarlah menjadi Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Itu terjadi pada tahun 1976. Namun siapa sangka di kampung yang malang di ujung ini lahir satu keluarga yang berorientasi masa depan. Buat kita yang umat Islam, yang mohon maaf, yang oleh bangsa ini selalu dimarginalkan, sosok keluarga kami mohon maaf perlu ditauladani. Mimpi Haji Anwar, seorang petani kecil, punya mimpi besar bagaimana menaklukkan Indonesia melalui putra-putrinya. Maka pada tahun 1934, seorang Nur Ali kecil yang cerdas dan gagah berani berlayar mengarungi samudra Hindia yang sangat dalam, berbulan-bulan meninggalkan keluarganya hanya dibekali oleh beberapa gantang beras saja. Tahun 1934, embrio bangsa ini baru menetas. Karena tahun 1928 mulailah kelihatan embrio bangsa ini. Nur Ali kecil merantau di padang pasir, berguru dengan para kiai, para ulama, para politisi. Maka sekembalinya dari Mekah tahun 1942, beliau bukan saja menggerakkan masyarakat Ujung Harapan atau Ujung Malang, bahkan membuat sekutu Belanda terbelalak karena kehadirannya. Tahun 1947, agresi militer Belanda yang pertama membuat bangsa ini nyaris lumpuh. Kekuatan-kekuatan tentara tidak ada, TNI dianggap tidak ada. Seorang yang punya latar belakang kiai, yang oleh Ahmad Mansur Rianegara dalam bukunya Api Sejarah kedua halaman 214 cetakan keempat tahun 2012 mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nur Ali
bukan saja membangkitkan semangat bela negara, bahkan mampu memperlihatkan keangkuhan moralnya sehingga berhasil melumpuhkan kekuatan sekutu. Seorang sejarawan besar mengutip demikian. Maka pada tahun 1947 Kiai Nur Ali yang melihat bangsanya tercabik-cabik ini mengembara ke Yogyakarta memohon petunjuk dari Panglima Besar Sudirman. Apa yang akan kita lakukan? Di sana Sudirman sudah bergerilya, ketemulah Jenderal Urip Sumoharjo. Apa kata pesan Jenderal Urip Sumoharjo? Lakukan perang gerilya. Mulai dari situlah Nur Ali bersama dengan teman-temannya menghimpun satu kekuatan yang akhirnya meledaklah peristiwa Rawa Gede. Bapak saudara-saudara sekalian, tahun 47 Kiai Nur Ali berangkat dari Jogja dengan kendaraan naik kereta, kembali dari Jogja jalan kaki, semata-mata untuk memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Akhirnya yang oleh dunia internasional dianggap bangsa Indonesia sudah tidak ada, dengan peristiwa gede yang menancapkan bendera merah putih sepanjang jalan di sekitar Rawa Merta dan Rawa Gede situ, maka dunia terbelalak. Ternyata klaim Belanda bahwa Indonesia sudah tidak ada ternyata batal, karena terbukti masih banyak bendera merah putih di sini. Itu hasil kecerdasan strategi Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, anak seorang petani yang dididik dengan cara yang benar. Jadi tidak mustahil kalau kita seorang petani mendidik anak kita dengan cara yang benar, melahirkan sosok-sosok yang besar bermanfaat buat bangsa ini. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika melihat Jawa Barat sudah dicabik-cabik menjadi negara boneka, negara Pasundan dijadikan negara bonekanya sekutu, maka pada tahun 1948 Kiai Nur Ali diangkat menjadi pejabat Bupati Jatinegara oleh Bapak Residen Jakarta Muhammad Muin, menggantikan Bupati Rubaya yang sudah bergabung Jatinegara karena bergabung dengan negara Pasundan. Jadi pejabat bupatinya tahun 48 adalah Kiai Nur Ali. Lagi-lagi tolong digarisbawahi, beliau adalah anak petani yang mukim ke Mekah minjem duit dari tuan tanah Cina, namanya Li Watxiong. Bapak saudara-saudara sekalian, pada tahun 1950 Kiai Nur Ali berhasil menghimpun satu kekuatan Bekasi yang dahsyat. 17 Januari 1950 sekitar 25.000 rakyat Bekasi berkumpul di alun-alun untuk membuat satu resolusi tentang dua hal. Pertama, keluarkan Jatinegara dari Jakarta Raya ke Bekasi atau berdirinya Bekasi. Maka tanggal 15 Agustus tahun 50 ditetapkanlah SK pertama tentang berdirinya Kabupaten Bekasi tahun 1950. Maka tidak heran kalau tahun Kabupaten Bekasi adalah tanggal 15 Agustus tahun tanggal 15 Agustus setiap tahunnya dirayakan. Itu hasil kecerdasan beliau. Kemudian keluarkan Jawa Barat dari Pasundan, bergabung ke NKRI yang dikenal dengan mosi integralnya Nasir. Sejak itulah Bung Karno yang pada awalnya mengenalkan Republik Indonesia Serikat tersadarkan oleh ide masyarakat Bekasi untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan mosi integralnya Nasir. Jadi mohon maaf, orang Bekasi harus punya semangat. Kalau memang benar-benar pengikut dan mentauladani Kiai Nur Ali, mereka semua harus punya semangat NKRI sebagaimana Kiai Haji Nur Ali dahulu. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika umat Islam tercabik-cabik, dulu umat Islam dihimpun dengan satu wadah namanya Majelis Islam A'la Indonesia, disingkat MIAI. Kemudian setelah merdeka berdirilah Masyumi.
Masyumi dibubarkan atau membubarkan diri dalam tanda petik. Umat Islam tidak punya wadah. PKI makin semena-mena. Antara tahun 60 sampai 66 mereka berbuat sesuka hatinya karena tidak ada wadah pemersatu bangsa ini melalui umat Islam, maksud saya. Akhirnya bersama dengan kiai-kiai yang lain, Kiai Khair Effendi di Manonjaya, Kiai Ilyas Luhiyat, Kiai Zat Mutakin, dan kiai-kiai yang lain, mereka membentuk satu wadah Majelis Ulama Jawa Barat yang merupakan embrio berdirinya Majelis Ulama Indonesia. Di sini pula kecerdasan Kiai Nur Ali bersama ulama-ulama Jawa Barat lainnya. Jadi kalau dalam konteks ini umat Islam Bekasi dan umat Islam Jawa Barat harus punya semangat membangun ukhuwah Islamiyah. Karena beliau-beliau dulu telah membuktikan dengan ukhuwah Islamiyah mereka bisa mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak contoh yang terbaik dari tempat ini. Kiai Nur Ali beserta saudara-saudaranya lahir dan besar meminum air dari tanah ini. Dari tanah ini pula lah kami ajak bapak saudara-saudara sekalian untuk mendoakan orang tua kami yang telah berjuang untuk masyarakat dan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kami ajak Anda semua dengan melalui majelis haul ini. Kami undang dengan segala hormat Bapak Menteri Agama untuk hadir di majelis ini semata-mata untuk menghargai perjuangan-perjuangan mereka, mentauladani semangat-semangat dan karya-karya besar mereka, sekaligus mendoakan mereka dan mohon ampunan buat mereka semua. Saya yakin ketulusan bapak-bapak saudara-saudara sekalian datang ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Saya yakin bapak-bapak datang ke sini semata-mata karena merindukan sosok ulama yang punya jiwa pemersatu, ulama besar yang kaya dengan gagasan, berani, tekun dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Bapak saudara-saudara sekalian, sebagai sahibul bait, kami mungkin hanya pandai mengundang bapak-bapak, tapi belum tentu pandai menjamu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilapan kami dalam menerima dan menyambut serta melayani bapak-bapak semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah.